Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita kini dengan risalah yang berjudul Menghancurkan Salib, bukan menghancurkan gereja. Diuraikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu riwayat bersabda, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Tuhan yang diriku di tangan kekuasaannya, sudah dekat masanya turun kepada kamu, Isa ibnu Maryam, menjadi hakim yang adil. Dia menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus pajak, dan harta melimpah-limpah, sehingga tiada seorang pun yang mau menerimanya. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang budiman, kerumunan atau kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama di berbagai penjuru dunia akhir-akhir ini mengalami ujian dan cobaan berat. Misalnya antara Muslim dan Kristiani di Jerman dan Bosnia Herzegovina, Muslim dan Hindu di India, Muslim dan Buddha di Myanmar, Katolik dan Kristen di Inggris, dan lain sebagainya. Di Indonesia, hubungan antar umat beragama relatif lebih stabil dibandingkan di berbagai negara, bahkan di negara Islam atau Arab sekalipun. Namun demikian, akhir-akhir ini juga mengalami kegoyahan, terutama kerukunan antara umat Islam dan umat Kristen, baik Katolik maupun Protestan, hingga beberapa gereja sempat dibakar dan dirusak. Yang sesungguhnya hal ini suatu akses yang merugikan kita semuanya. Maka kita harus memulihkan kerukunan itu. Untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama itu, Islam mempunyai landasan dan pegangan yang kuat. Berdasarkan berbagai ayat suci Al-Quran dan riwayat hadis, dapat disimpulkan bahwa semua agama itu, terutama yang berkembang dan secara konstitusional, mendapat perlindungan di Indonesia ini. Asli murninya bukan wadli, tetapi samawi. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat 2
menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini selaras benar dengan firman Allah Ta'ala lewat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Quran suci sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya tidak ada tangkisan dari Allah terhadap sebagian manusia oleh sebagian yang lain, niscaya akan ditumbangkan biara-biara, gereja-gereja, kanisah-kanisah, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak diingat nama Allah. Dan sesungguhnya Allah akan menolong orang yang menolong Dia. Sesungguhnya Allah itu yang maha kuat, yang maha kuasa. Surat 22 surat Al-Hajj ayatnya 40. Ayat suci itu bukan hanya menganjurkan umat Islam agar menghormati tempat-tempat ibadah secara fisik saja, melainkan pula ritus-ritus atau ritual-ritual upacaranya dari pendeta dan rahibnya serta umatnya. Lebih dari itu, umat Islam diwajibkan mengangkat senjata untuk menegakkan kebebasan beragama. Wa qatiluhum qatala takuna fitnatu wa yakunad dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi penindasan dan sampai semua agama adalah kepunyaan Allah. Surat nomor 8 surat Al-Anfal ayat 39 dan surat Al-Baqarah ayatnya 193. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Kirus Sholib, jika ajaran Islam demikian luhur dan mulianya, tetapi mengapa di negara kita yang notabene mayoritas pemeluk Islam masih sangat banyak sikap negatif terhadap pihak lain? Banyak hal bisa dikemukakan sebagai penyebabnya, antara lain pelecehan akidah dan syariah Islam oleh non-Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh mendiang Hamran Amri, M. Hussein Hosea, Buletin ES Sidoarjo, dan lain sebagainya. Kemiskinan sebagai umat Islam yang mayoritas bukan hanya miskin materi, tetapi juga miskin ilmu dan miskin iman, menyebabkan umat non-Islam khususnya Kristen dengan penuh keberanian melancarkan gerakan deimanisasi
de-islamisasi dan apostasi dan kristenisasi umat Islam. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, di samping itu adanya kesalahpahaman para ulama dan cendekiawan muslim terhadap beberapa ayat dan hadis Nabi, yang terutama ayat-ayat dan hadis-hadis kristologi dan profetik atau nubuat atau ramalan. Sebagai contoh misalnya tentang Nuzulul Masih yang tersebut di atas, menurut hadis riwayat Muslim yang di atas, tugas Al-Masih yang dijanjikan antara lain karus salib, yaitu mematahkan atau menghancurkan salib. Sepintas lalu pemenuhan nubuat tersebut berbau sara yang amat ditakuti oleh berbagai pihak. Akan tetapi jika direnungkan secara mendalam dengan akal yang sehat dan hati yang jernih, bukanlah sara, justru sebaliknya merupakan obat mujarab untuk mengantisipasi dan menangkal terjadinya bencana sara, asal pemahamannya benar. Salib banyak makna. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, untuk memperoleh pengertian yang benar tentang nubuat karus salib, yaitu menghancurkan salib, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apakah hakikat salib itu. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, kiranya kita cukupkan sekian dulu video ini. Kita sambung lagi pada video yang lain. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.